Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Aktarini. Dan pemirsa 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Kita awali berita pada pagi hari ini, pemirsa, jelang pilkada serentak yang akan dihelat pada November mendatang, anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk bersinergi dalam mensinkronisasi data pemilih pada pilkada serentak yang akan diselenggarakan. Jelang pilkada serentak yang akan dihelat pada November mendatang, anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk bersinergi dalam mensinkronisasi data pemilih pada pilkada serentak yang akan diselenggarakan November 2024 mendatang. Gus Pardi mengatakan, penyelenggara pemilu harus bersinergi dengan Disduk Capil untuk memperbaharui dan mensinkronkan data pemilih dengan data kependudukan. Menurutnya, KPU harus lebih cermat dalam penginputan data karena data kependudukan yang terus berubah dapat memengaruhi akurasi data pemilih. Tugas dari Bawaslu adalah bagaimana bisa mensinkronisasikan antara input data dengan data yang disampaikan oleh KPU. Jangan sampai terjadi lagi para pemilih yang sudah meninggal dan lain sebagainya, di mana namanya pemilih itu kan sangat dinamis. Hari ini mereka bisa menjadi pemilih, besok juga berstatus sebagai orang yang tidak berhak memilih. Begitu juga dengan sebaliknya. Artinya adalah data pemilih itu sangat dinamis, oleh karena itu perlu kehati-hatian dari KPU dalam menginput data, dan Bawaslu tentu harus memberikan masukan dan saran. Pada Februari lalu, sekitar 11.000 pemilih pemula di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dicatat belum memiliki KTP elektronik. Untuk itu, Komisi 2 meminta Disduk Capil segera merampungkan perekaman dan pencetakan KTP elektronik agar pilkada serentak dapat berjalan lancar. Dari Sulawesi Selatan, Fitian Aunilah, TVR Parlemen, melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Adha, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah perketat pengawasan kesehatan hewan kurban di tanah air, terutama memastikan hewan ternak terbebas dari penyakit mulut dan juga kuku. Jelang Hari Raya Idul Adha, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban di tanah air, terutama memastikan hewan ternak terbebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, kebutuhan hewan kurban secara nasional sebanyak 1,97 juta ekor, sementara ketersediaan saat ini mencapai 2,06 juta ekor. Untuk itu, anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal meminta pemerintah lebih ketat mengawasi kesehatan hewan ternak, khususnya terhadap sapi yang bersumber dari impor. Ia meminta Kementan bekerja ekstra untuk memastikan setiap hewan dalam keadaan sehat demi melindungi masyarakat dari wabah PMK. Ini kan saya kira menjadi standar ya bagi bukan hanya impor sapi bakalan, tapi dalam negeri juga, bahwa dari Kementerian Pertanian dalam hal ini Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan harus memastikan, dan pemerintah daerah, bahwa sapi-sapi akan menjadi kurban Idul Adha ini bebas PMK. Karena impor sapi untuk Idul Adha itu kan harus dipastikan bahwa sesuai dengan syariat agama. Yang kedua, bahwa jangan sampai impor nanti ini menekan daripada para peternak rakyat kita gitu. Jadi saya kira ditelaah, dikaji, dan diberikan penjelasan yang meyakinkan kepada masyarakat bahwa impor ini hanya sebagai penambah. Selain itu, Andi Akmal mengkritisi rencana pemerintah mengimpor 46.000 ton daging sapi jelang Idul Adha. Menurutnya, pemerintah seharusnya mengutamakan serapan sapi dari peternak lokal agar para peternak tidak merugi akibat tekanan dari masuknya impor. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Teddy Sunaryo, TVR Parlemen, melaporkan.
Pemirsa, Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi 10 DPR RI menyerap masukan dari berbagai organisasi masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya solutif terhadap biaya pendidikan yang melonjak drastis. Informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami TVR 09. Sini ditambang, konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09 dan di sini DPR RI menilai kesenjangan antara pendidikan negeri dan juga swasta perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Di sisi lain, kurang tepatnya pemanfaatan anggaran pendidikan 20% membuat biaya pendidikan tidak mampu ditekan. Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi 10 DPR RI menyerap masukan dari berbagai organisasi masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya solutif terhadap biaya pendidikan yang melonjak drastis. Anggota Komisi 10 DPR RI Iliza Saaduddin Jamal mengungkapkan ada kesenjangan antara pendidikan negeri dan swasta yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Padahal pihak swasta selama ini telah ikut berkontribusi bagi negara, namun perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta dinilai masih kurang. Di sisi lain, kurang tepatnya pemanfaatan anggaran pendidikan 20% membuat biaya pendidikan tidak mampu ditekan. Sebetulnya berapa kecukupan anggaran untuk pendidikan? Kalau pemerintah bisa memberikan dana 175 triliun untuk pendidikan khusus untuk pendidikannya saja, jadi itu sudah bisa mencukupi, bisa mensejahterakan para dosen, guru, kemudian peserta didik gitu ya, pendapatan untuk memberikan beasiswa kepada mereka. Nah, selama ini dari swasta itu mendapatkan bantuan dari program private partnership ya. Jadi yang mereka bisa dapatkan. Jadi apa yang mereka bangun nanti ada pihak ketiga yang nanti berkontribusi untuk mungkin beasiswa dan sebagainya. Tapi dari pemerintah itu sangat-sangat kecil. Hadir dalam audiensi tersebut sejumlah penyelenggara pendidikan yang berasal dari organisasi masyarakat, di antaranya PBNU, PP Muhammadiyah, PP Persis, dan PB Al-Wasliyah. Rifki dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN tahun 2025, pagu anggaran Kementerian PUPR mengalami penurunan drastis sebesar 48,67% dari tahun 2024. Dalam pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN tahun 2025, pagu anggaran Kementerian PUPR mengalami penurunan drastis sebesar 48,67% dari tahun 2024. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus berharap anggaran PUPR tahun 2025 sedapat mungkin dipertahankan karena masih banyak program prioritas yang dalam 10 tahun terakhir belum terselesaikan, terutama pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Ini terjadi penurunan yang begitu besar ya, tapi kami masih menduga-duga saja ini apakah ini terkait dengan transisi pemerintahan dan seterusnya. Karena selama ini kita, Pak Hamka ada di sini ya, teman Banggar yang ada, ya selama ini kan kita tidak mengenal APBN perubahan Pak. Sudah beberapa tahun ini kita tidak mengenal APBN perubahan. Nah barangkali tentu kita berharap Pak Menteri akan ada perubahan APBN nanti yang sehingga anggaran Kementerian PUPR terutama untuk terkait dengan program strategis kita beberapa, misalnya contoh jalan paralel perbatasan. Ini salah satu yang belum tuntas di 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini. Memang ini masih menjadi PR kita. Tentu kami berharap program ini tidak terhenti Pak. Berdasarkan kerangka ekonomi makro APBN, pagu indikatif Kementerian PUPR 2025 hanya sebesar 75,6 triliun rupiah. Penyusutan pagu anggaran kementerian memang biasa terjadi di masa transisi pemerintahan. Namun, jangan sampai hal tersebut mengganggu alur pembangunan yang telah direncanakan. Mario dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Tim pengawas haji DPR RI menyoroti makanan untuk jemaah haji perlu ditingkatkan terkait dengan kandungan gizinya. Tim UAS menilai jika gizi jemaah haji kurang diperhatikan akan berdampak pada kondisi fisik jemaah dalam menjalankan ibadah. Tim pengawas haji DPR RI menyoroti makanan untuk jemaah haji perlu ditingkatkan terkait dengan kandungan gizinya. Tim UAS menilai jika gizi jemaah haji kurang diperhatikan akan berpengaruh terhadap kondisi fisik jemaah dalam menjalankan ibadah. Tim UAS Haji DPR RI mengunjungi salah satu perusahaan catering rekanan pemerintah di Know-How for Catering Service Madinah. Dalam kunjungan tersebut, tim UAS Haji DPR RI menemukan beberapa catatan yang perlu dievaluasi. Anggota tim UAS Haji DPR RI Andi Yuliani Paris mengatakan, kondisi makanan catering yang ada saat ini terlalu banyak mengandung karbohidrat. Menurutnya, harus ada takaran nutrisi yang tepat dan penambahan protein agar asupan makanan untuk jemaah menjadi sehat. 2 protein hewani. Kenapa 2 protein hewani itu penting? Atau lemak dari hewan itu penting? Karena dia lebih bisa menahan lapar, lebih lama diolah di dalam proses metabolisme tubuh. Ini saran saya saja. Jadi kedepannya semoga protein hewaninya atau lemaknya juga bisa ditambah sehingga itu akan meningkatkan kualitas gizi para jemaah-jemaah kita yang sebenarnya secara fisik kan harus lebih kuat ya ketika berada di kondisi alam yang berbeda dengan di Indonesia. Kemudian ditambah dengan vitamin mineral misalnya buah-buahan ya. Andi menambahkan selain protein yang mencukupi, perlu adanya penambahan vitamin dan mineral, baik dalam bentuk buah-buahan maupun minuman. Dari Madinah, Arab Saudi, Sigit Rilo, TVR Parlemen, melaporkan. Tim pengawas haji Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia soroti kurangnya kontribusi dan peran pemerintah dalam menyediakan bahan baku makanan bagi jemaah haji Indonesia. Dan ternyata bahan baku pangan jemaah haji Indonesia selama ini diimpor dari Thailand. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09. Indonesia-Belgium Parliamentary Friendship Group recently met the ambassador of Belgium to Indonesia to discuss ways for strengthening the cooperation between the two nations. Don't forget to watch House News only on TVR Parlemen.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Anggota Tim Was Haji DPR RI Endang Maria Astuti mengatakan pemerintah seharusnya bisa berkontribusi lebih untuk penyelenggaraan haji dengan mengekspor bahan baku makanan dari Indonesia ke Arab Saudi. Sementara itu, anggota Tim Was Haji DPR RI lainnya, Luluk Nur Hamidah, menambahkan bahwa potensi pangan yang dimiliki Indonesia sebenarnya tidak kalah dengan negara lain. Saksikan liputan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Tim pengawas haji Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyoroti kurangnya kontribusi dan peran pemerintah dalam menyediakan bahan baku makanan untuk jemaah haji Indonesia. Anggota Tim Was Haji DPR Endang Maria Astuti mengatakan pemerintah seharusnya bisa berkontribusi lebih untuk penyelenggaraan haji dengan mengekspor bahan baku makanan dari Indonesia ke Arab Saudi. Sebab, menurutnya, penyelenggaraan haji setiap tahun dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia, mengingat jumlah jemaah haji Indonesia yang cukup besar, yakni mencapai 241.000 orang. Kita setiap tahun ketika meninjau selalu mendorong untuk bahan baku itu diambil dari Indonesia. Jadi jemaah haji Indonesia memberikan masukan ke sini, tetapi dari sini pun juga memberi masukan ke Indonesia dari sisi bahan baku untuk makanan. Namun setelah kita tanya secara detail, memang ada problem bahwa kalau mengambil bahan baku dari Indonesia harganya tidak terjangkau, jadi jauh lebih mahal dan kualitas bahan pun akan berbeda. Kalau contoh beras ini enak sekali di Indonesia, disuka jamaah karena pulen. Tetapi bagi catering mereka akan merasa rugi karena beras di Indonesia yang dimasak atasnya enak, bawahnya nanti cepat seperti bubur. Nah ini akhirnya menjadi pertimbangan tersendiri. Sementara itu, anggota Tim Was Haji DPR lainnya, Luluk Nur Hamidah menambahkan, potensi pangan yang dimiliki Indonesia sebenarnya tidak kalah dengan negara lain. Hanya dibutuhkan keseriusan dan upaya diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk membahas kerjasama perdagangan demi memaksimalkan layanan kepada jemaah haji, khususnya asupan kebutuhan makan. Kalau memang ada kendala dari sisi price atau harga ekspor, kenapa tidak ada langkah-langkah yang mempermudah? Syukur-syukur kalau kemudian ini yang disubsidi oleh negara gitu. Sehingga penyediaan bahan baku, kenapa sih mereka harus ngambil dari Thailand kalau kita aja punya sumber pangan yang berlimpah sebenarnya. Itu catatan bagi saya. Baik itu berasnya, kemudian sayur mayur seperti kentang, kemudian wortel, kemudian juga telur dan lain-lain. Ya saya kira Indonesia masih bisa lah kalau mau serius memikirkan hal ini. Nah kita akan dorong Kementerian Perdagangan untuk cek apakah ada kendala dari sisi perjanjian perdagangan dengan Arab Saudi. Yang kedua kita juga akan meminta kepada BUMN pangan kita seperti ID Food atau RNI ya untuk melihat kemungkinan sekaligus juga peluang bagi perbaikan tahun-tahun yang akan datang, khususnya yang kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pangan bagi para jamaah haji kita gitu. Selain masalah bahan baku pangan yang ternyata masih harus didatangkan dari Thailand, tim pengawas haji DPR juga memberikan sejumlah catatan terkait kandungan gizi dari makanan yang disediakan pihak catering untuk jemaah haji Indonesia. Anggota Tim Was Haji DPR Andi Yuliani Paris mengatakan, kondisi makanan yang disediakan untuk jemaah haji kurang berimbang dari segi komposisi gizi karena kandungan karbohidrat yang berlebih. Perlu perhitungan gizi yang baik agar kebutuhan kalori, lemak, protein, serta vitamin dan mineral jemaah haji dapat terpenuhi dengan baik. Kedepannya semoga protein hewaninya atau lemaknya juga bisa ditambah sehingga itu akan meningkatkan kualitas gizi para jemaah-jemaah kita yang sebenarnya secara fisik kan harus lebih kuat ya ketika berada di kondisi alam yang
berbeda dengan di Indonesia. Kemudian ditambah dengan vitamin mineral, misalnya buah-buahan, ya. Yang paling penting juga air minum juga harus cukup. Jadi jangan hanya satu kali makan 1 botol, ya. Kalau bisa 2 botol. DPR RI sebagai pengawas eksternal berkomitmen mengawal penuh pelaksanaan pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia oleh pemerintah agar dapat berjalan dengan optimal. Tambahan kuota jemaah haji sebanyak 20.000 di tahun ini tentunya perlu diantisipasi dengan baik oleh pemerintah agar tidak menimbulkan masalah. Hasil evaluasi pelaksanaan haji tahun sebelumnya dapat menjadi perbaikan pelayanan di titik-titik yang berpotensi timbul permasalahan. Salah satunya saat prosesi ibadah di Arafah, Mina, dan Musdalifah. Tim Was Haji DPR RI selama di Arab Saudi fokus menyoroti aspek akomodasi atau pemondokan, catering atau konsumsi, transportasi, dan kesehatan bagi jemaah haji. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Siapa yang tak kenal dengan Danau Toba, danau yang identik dengan Provinsi Sumatera Utara dan menjadi salah satu ikon pariwisata. Dan selain itu pemirsa, ternyata banyak keunikan dari danau ini yang dapat kita temukan. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Indonesia-Belgium Parliamentary Friendship Group recently met the Ambassador of Belgium to Indonesia to discuss ways for strengthening the cooperation between the two nations. Don't forget to watch House News only on TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ketika berbicara Danau Toba, hal utama yang terbesit dalam pikiran Anda tentunya adalah Sumatera dan juga legenda Samosir yang menjadi salah satu legenda masyarakat. Dan selain terkenal akan legenda masyarakatnya, ternyata Danau Toba sendiri termasuk ke dalam danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Banyak keunikan dan juga keistimewaan lainnya yang dapat kita jumpai seputar Danau Toba. Tanpa berlama-lama lagi pemirsa, kita akan saksikan informasi selengkapnya jalan-jalan ke Danau Toba dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Danau Toba, danau yang tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Ya, danau yang identik dengan Provinsi Sumatera Utara ini menjadi salah satu ikon pariwisata yang terus dipromosikan pemerintah Indonesia. Wilayah Danau Toba yang subur membuat Danau Toba kaya dengan khasanah budaya. Suku Batak, salah satu suku terbesar di Indonesia, menjadi satu-satunya suku yang bermukim di sekitar Danau Toba. Kepercayaan dan budaya suku Batak memperkaya Danau Toba hingga ke kancah internasional. Tradisi yang kaya menjadikan suku Batak sangat menarik untuk dikenal dan dipelajari.
Di Indonesia, suku Batak banyak dikenal karena banyak menelurkan advokat atau pengacara kondang di Indonesia. Tak ayal, saking luasnya danau air tawar ini, baru-baru ini Danau Toba dipilih menjadi lokasi ajang kejuaraan dunia perahu motor atau F1 Powerboat World Championship 2023. Di balik keindahannya, ternyata ada berbagai fakta menarik Danau Toba loh Sobat Intips. Melansir dari berbagai sumber, berikut ini beberapa fakta unik tentang Danau Toba. Dilansir dari World Atlas, Danau Toba terbentuk dari letusan Gunung Toba sekitar 69.000 sampai 77.000 tahun yang lalu. Letusannya setara dengan 8,0 Volcanic Explosivity Index yang digambarkan sebagai letusan supervulkanologi. Letusan tersebut memuntahkan 1.000 km kubik material letusan dengan ketinggian letusan mencapai 50 km. Letusan ini mencapai ke lapisan toposfer dan stratosfer bumi hingga membuat bumi menjadi gelap dan mengubah iklim di dunia. Terdapat cerita rakyat yang cukup populer di kalangan masyarakat sekitar Danau Toba. Alkisah, pada zaman dahulu ada seorang pria bernama Toba yang sedang menangkap ikan di sungai. Ikan tersebut berubah menjadi perempuan cantik yang kemudian dinikahi oleh Toba. Namun, sang perempuan tersebut memberikan syarat kepada Toba sebelum menikahinya untuk tidak menceritakan kepada siapapun mengenai asal-usulnya. Kedalaman Danau Toba mencapai 500 meter lebih. Namun pemirsa, karena Danau Toba merupakan kawah yang terletak menjulang tinggi di atas pegunungan, muka air Danau Toba sudah berada di ketinggian 904 meter di atas permukaan laut. Diketahui bahwa di tengah Danau Toba terdapat pulau yang bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada di Kabupaten Samosir yang baru saja dimekarkan tahun 2003 bekas Kabupaten Toba Samosir. Mengutip dari indonesia.go.id, Pulau Samosir ini memiliki luas sekitar 63.000 hektar atau kurang lebih 640 km persegi. Perbedaan luasnya dengan Singapura tak terlampau jauh, sekitar 9 km persegi karena Singapura luasnya kurang lebih 72.150 hektar. Sebelum menjadi wilayah otonom tersendiri, Pulau Samosir masuk ke dalam Kabupaten Toba Samosir, namun dimekarkan menjadi kabupaten tersendiri, yaitu Kabupaten Samosir. Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, danau yang terletak di Sumatera Utara tersebut memiliki luas mencapai 112.790 hektar. Panjang danau berukuran sekitar 100 km dengan lebar sekitar 30 km. Selain itu, tingkat kedalamannya pun sekitar 505 meter atau 1.657 kaki. Selain menjadi danau terbesar di Indonesia, Danau Toba pun dinobatkan menjadi danau vulkanik paling besar di dunia. Itulah beberapa ulasan fakta menarik tentang Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark dalam sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO. Yuk Sobat Intips, berlibur ke Danau Toba! Pemirsa, di penghujung acara ini kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada Selasa 11 Juni 2024. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Sekjen DPR RI mengadakan rapat koordinasi persiapan sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan juga DPD RI, serta sidang paripurna DPR RI dengan agenda acara tentunya ini pidato Ketua DPR RI pembuka masa persidangan 1 tahun sidang 2024 hingga 2025. Dan juga pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2025 yang disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Sedangkan pemirsa, pada pukul 2 siang nanti Komisi 3 DPR RI rapat kerja dengan Kapolri. Dan juga sejumlah agenda lainnya serta program dari DPR RI lainnya di sini masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa, TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya Umam Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.